Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan bagaimana cara kiat tips untuk menemukan topik atau menemukan masalah ide yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian atau skripsi kita ya. Ini semoga bermanfaat bagi teman-teman adik-adik yang sedang mencari topik, ide, atau masalah terkait dengan tugas akhirnya, yaitu menyusun skripsi untuk menyelesaikan studi atau kuliahnya. Baik, mungkin pada pembahasan kali ini saya akan lebih fokus pada skripsi atau penelitian kuantitatif ya. Jadi bagaimanakah cara kita menemukan ide untuk penelitian kuantitatif kita yang nantinya akan disusun menjadi sebuah skripsi? Yang jelas, kita harus mempunyai atau memiliki bahan yang memadai, yang cukup, entah itu dari berdasarkan referensi penelitian sebelumnya ataupun buku-buku bacaan terkait dengan bidang ataupun kajian yang kita dalami. Contohnya di bidang pendidikan, bidang manajemen, atau bidang ekonomi, atau bidang ilmu sosial lainnya. Baik, terkait dengan penentuan masalah ataupun desain dari penelitian kuantitatif itu sebenarnya cukup simpel ya. Kuantitatif itu kan tujuannya adalah untuk menguji sebuah teori. Yang namanya menguji berarti teori tersebut itu sudah tersedia atau sudah ada ya. Jadi kita bisa mengerucut, mengambil salah satu teori yang telah dikemukakan oleh pakar ataupun tokoh keilmuan sesuai dengan bidang kajian kita. Nah, dari teori itu kita bisa rumuskan atau desain model penelitian kita, model penelitian kuantitatif kita. Karena sebuah teori itu pasti terdiri dari lebih dari satu variabel ya, yang saling berhubungan, saling mempengaruhi. Kita tentukan, kita lihat variabel X atau variabel bebasnya itu apa saja, dan variabel Y atau variabel terikatnya itu apa saja. Dari situ kita bisa ambil beberapa variabel. Kalau memang desain penelitian kita itu sederhana, yaitu X variabel bebas berpengaruh terhadap Y selaku variabel terikat, maka kita bisa cukup mengambil satu variabel X dan satu variabel Y. Tentu ini kembali lagi ke kesesuaian dengan permasalahan yang ada di lapangan yang nantinya kita akan teliti atau kita uji lebih jauh dengan teori yang akan kita pakai atau kita bawa ke lapangan. Jadi harus saling keterkaitan ya antara permasalahan di lapangan dengan teori yang sudah ada atau yang sebagai yang kita ambil. Kemudian kuantitatif itu sendiri ada kuantitatif deskriptif dan kuantitatif regresi ya. Jadi sebatas menggambarkan atau menguji lebih jauh hubungan, menggambarkan bagaimana hubungan antara
variabel. Biasanya untuk skripsi itu deskriptif saja sudah dianggap cukup, tapi akan lebih memiliki bobot yang baik itu ketika bukan sebatas deskriptif, tetapi ada korelasi atau regresi. Jadi gampangannya untuk penelitian kuantitatif skripsi itu bisa deskriptif, misalnya hanya meneliti beberapa variabel X, itu juga dianggap sudah cukup ya, tetapi akan lebih bagus atau lebih dianggap berbobot ketika ada variabel X dan ada variabel Y. Misalnya kita mengambil salah satu contoh teori kualitas pelayanan, yaitu kualitas pelayanan yang berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat ataupun kepuasan pelanggan. X-nya yaitu kualitas pelayanan, ini bisa dipecah lagi ke beberapa variabel X1, X2, sampai X5, dari mulai responsivitas, kemudian tangible atau fisik, dan lain sebagainya, sampai X5 yang berpengaruh terhadap kepuasan yaitu sebagai variabel Y. Misalnya kita ambil hanya dua variabel X, X1, X2. Kemudian kita ambil juga variabel Y yaitu kepuasan. Maka X1 berpengaruh terhadap Y dan X2 berpengaruh kepada Y. Ini tentu dikembalikan ke permasalahan yang ada di lapangan. Oke, demikian sedikit sharing dari saya. Jadi pesan saya, tidak usah terlalu bingung, dibikin pusing. Yang penting kalian bisa berangkat dari lapangan dulu, permasalahan yang ada itu topiknya terkait dengan apa, apakah terkait dengan manajemen, atau terkait dengan kepemimpinan, atau terkait dengan kepuasan, atau terkait dengan kualitas pelayanannya. Misalnya kita memotret suatu organisasi sekolah, di situ kita potret ternyata ada permasalahan terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah. Berarti kita bisa mengambil ide penelitian yang berangkat dari permasalahan yang ada di sekolah tersebut, yaitu terkait dengan kepemimpinan. Kemudian kita cari teori kepemimpinan, kita ambil dan beberapa variabel yang sesuai dengan kondisi di lapangan, lalu kita rumuskan desain model penelitiannya, dan kita bisa langsung lakukan uji untuk di sekolah tersebut atau lapangan. Demikian sedikit dari sharing dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat bagi teman-teman adik-adik yang sedang mencari bahan atau ide atau masalah untuk skripsi kalian. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.